Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman dan para sahabatku yang berbahagia, hari ini kami ingin mengenalkan rumah terapi herbal yang kami beri nama Rumah Terapi Herbal Mumtazan, bertempat di Kampung Pesanggerahan atau di lingkungan Pesanggerahan, ke Desa Walantaka atau Kelurahan Walantaka, Kota Serang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, rumah terapi herbal ini kami adakan tidak lain adalah sebagai wujud kepedulian kami di dunia kesehatan melalui pendekatan Tibun Nabawi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, di sini kami menyediakan pelayanan terapi kesehatan dan pelayanan pengobatan. Pelayanan terapi kesehatan, yakni kita memelihara organ tubuh kita agar berfungsi secara seimbang. Kemudian pengobatan, yaitu kita mengobati berbagai keluhan penyakit yang dialami oleh pasien. Semua itu kami gunakan, terapi dan pengobatan itu kami gunakan dengan bekam atau hijama, kemudian akupuntur, kiropraktik, dan lain-lain sebagainya. Ada juga proses penghangatan tubuh, gitu. Kemudian di sini juga kami menyediakan berbagai obat herbal dan suplemen kesehatan. Ada madu darmala, kemudian produk HNI HPAI, produk Zaida, dan obat tradisional lainnya. Nah, ini adalah ruangan terapi kesehatannya yang cukup bersih, resik, dan baik. Dilengkapi berbagai peralatan bekam, kemudian akupuntur, dan perlengkapan TDP, yaitu untuk menghangatkan tubuh. Nah, kemudian kami juga menyediakan produk HNI HPAI, ya, yang cukup banyak. Ada extra food dan lain-lain sebagainya, dan produk Zaida. Kemudian juga dilengkapi dengan madu darmala sebagai suplemen kesehatan, dan juga sebagai obat yang sudah dipesankan dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu, ya. Bicara tentang kesehatan, jelas saya bukan ahlinya. Namun saya hanya mempunyai keinginan dan kepedulian kepada dunia pengobatan herbal ini. Mengapa? Karena setiap orang tentunya tidak mau sakit. Tapi kenyataannya nyaris setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Nah, maka ketika kita mengalami sakit, tentu pasti ada penyebabnya. Kemungkinan penyebabnya adalah kurang peduli kepada ngopi. Penyebab yang pertama, nekat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat. Pola hidup yang tidak sehat, pola makan yang kurang sehat, makanan yang dianggap membahayakan tetap juga dia makan. Ada zat kimia, ada zat pewarna, ada juga rasa buatan dan sebagainya. Ini semuanya siapa yang tidak tahu? Semuanya tahu, tapi karena nekat dia tetap mengkonsumsinya. Padahal makanan yang sehat itu makanan yang sudah direkomendasikan oleh Allah lewat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik,
yang ada di bumi ini. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata. Selanjutnya faktor atau penyebab yang kedua, terjadinya gangguan pencernaan akibat dari makanan, minuman yang kurang sehat kita konsumsinya, maka akan terjadi gangguan pencernaan. Perut kita ini diisi dengan makanan dan minuman yang tentu makanan yang kurang higienis, jelas pasti akan terganggu pencernaan kita. Itu yang kedua. Lalu faktor yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan yang kurang sehat, obat-obatan yang mengandung kimia, zat-zat yang berbahaya, yang sepertinya dikatakan obat, namun sesungguhnya hanya sebuah pereda. Maka banyak di sekitar kita ini obat-obatan yang justru bukan mengobati, malah membuat badan kita menjadi sakit. Lalu faktor yang berikutnya, faktor yang keempat, pikiran. Nah, pikiran ini sangat mempengaruhi, sangat punya pengaruh yang sangat bagus, yang sangat besar terhadap kesehatan. Pernahkah Anda sekalian makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak? Itu gangguan pikiran. Pikiran, stres, kemudian pikiran stres, depresi karena kurang rekreasi. Pikiran pusing karena kurang refreshing. Sehari-hari dia melamun memikirkan si doi yang sudah terlanjur janji ingin menikah di bulan Februari, karena orang tua tidak mengizinkan, karena orang tua tidak merestui, akhirnya batal, tidak bisa melaksanakan resepsi. Itu. Nah, faktor yang terakhir adalah imunitasnya menurun atau daya tahan tubuhnya menurun. Bagaimana tidak? Karena udah pola makannya tidak sehat, kemudian juga terjadi gangguan pencernaan, obat-obatan ia konsumsi sehari-hari, ditambah pikiran depresi, pusing dan tidak karuan, maka otomatis imunitas kita akan menurun, daya tahan tubuh kita pun akan menurun. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika terjadi penyakit kepada diri kita, maka perlu diobati agar segera sembuh. Resep Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Ali bin Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi syifai salasa fi syaratatil mihjami aw syarbatil asali aw kayyatin binarin wa ana anha ummati anil kai. Penyembuhan itu ada 3 pengobatan. Pengobatan yang pertama menggunakan bekam. Pengobatan kedua menggunakan konsumsi madu. Pengobatan yang ketiga adalah menggunakan besi yang panas. Namun beliau melarang pengobatan menggunakan besi panas. Nah, sekarang ini sudah banyak berkembang berbagai macam pengobatan, dari medis hingga mistis, dari tradisional hingga produk-produk herbal, banyak di mana-mana. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengobatan, betapa pentingnya sehat dan perlu diobati. Maka dalam hal ini, ketika kita terserang penyakit, nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu apa? Menurut saran saya, langkah awal ketika kita terkena penyakit, banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyakin istighfar.
Karena istighfar ini sangat mempunyai pengaruh besar terhadap imunitas kita, insya Allah. Karena saya pernah mendapati pasien, termasuk pasien ini juga adalah keluarga saya. Dia dirawat di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Serang. Keluarga saya ini dirawat di sana, kemudian bagian puskesmas juga mengatakan bahwa ini mempunyai penyakit yang cukup serius begitu, yang harus dirujuk ke rumah sakit agar segera dirawat. Kemudian saya dan keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah saja untuk kita obati bersama. Dan sampai di perjalanan, sebelum sampai ke rumah, sengaja ini keluarga ini yang kena penyakit ini, yang mau dirawat ke rumah sakit tadi itu, sengaja istri dan keluarganya tidak dikasih tahu. Kemudian dalam perjalanan ya menuju ke rumah terapis begitu, katakanlah adik saya ini merasa kesakitan, duduk sakit, berbaring sakit. Saya sarankan untuk perbanyak istighfar, banyak-banyakin istighfar. Alhamdulillah, dia sampai ke tempat, kemudian dirawatlah di sini. Kami berikan resep herbal ya secukupnya sesuai takaran. Alhamdulillah, dengan izin Allah, adik saya yang harusnya dirawat ke rumah sakit, dengan izin Allah sembuh. Allah menyembuhkan hingga pagi harinya bisa membaik. Kemudian istri dan keluarganya baru dikasih tahu setelah terasa membaik. Akhirnya tidak jadi dibawa atau dirawat di rumah sakit. Lalu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, agar kita banyak bersyukur. Ketika kita diberikan kesehatan, banyak-banyak bersyukur. Ketika diberikan penyakit, kita mesti bersabar dan banyak-banyak istighfar. Karena apapun yang Allah takdirkan, semuanya ini adalah milik Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berupaya untuk menjaga kesehatan secara maksimal. Kalaupun Allah mentakdirkan untuk sakit, kita hanya berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.